Betul Pak, betul Pak. Karena kita disebutnya adalah mitra Pak. Iya betul. Betul Pak. Jadi kita ingin sampaikan adalah kita Nggak, berharap jadi peran mereka apa? Hanya aplikasi ya saudara? hanya aplikasi Pak, betul Pak. Mereka memotong dari orderan kita, dari jasa kita, nah untuk biaya mereka Pak. Seperti itu, Pak. Oke, saya udah paham. Jadi persoalannya, kalau misalnya Pemda yang bikin aplikasi gimana? Sangat bagus Pak. Sangat Gitu ya? bagus, Pak. Betul Pak. Jadi supaya aplikasi ini disiapkan oleh Pemda untuk membuat tidak ada potongan. Betul Nggak Pak. perlu. Kalaupun perlu ada, itu tidak boleh. Hanya untuk menggaji atau memaintain si sistemnya aja. Selama ini berapa? 20%? Iya, 15 sampai 20%. 15 sampai 20%. Oke, nanti kita bikinkan aplikasinya, kita kasih nol semua. Baik Pak. Terima kasih. Kan jadi dapat kan saya. Iya Pak. Dia kan cuma mau belajar perannya apa. Kalau perannya cuma aplikasi, kita bisa bikin aplikasinya. Baik Gitu. Pak. Terima kasih. Jadi Pak. nanti ojek online Pemprov DKI. Baik Pak. Terima kasih Pak. Paham. Paham ya? Paham Pak. Iya, karena akan semuanya itu. Siap. Yang penting Dan mungkin nanti akan paling besar se-Jakarta. kasihan Pak. Ojek. Iya, saya tahu. Mereka yang bekerja. Saya tahu. Jadi makanya tadi saya tanya perannya di mana? Ya hanya menyiapkan aplikasi. Kalau untuk rakyat, ibarat bapak kemana? Dia akan usahakan lakukan apapun juga supaya rakyatnya makan, anaknya makan gitu. Karena kalau anaknya makan, bapaknya juga tenang. Anaknya juga bakal turut adabnya gitu. Kalau enggak, ya akhirnya mikir bagaimana caranya memenuhi kebutuhan. Dan bukan tidak mungkin nanti helm orang disabat di jalan Iya. buat dijual misalnya Iya kan. Pak. Mau nggak mau dijalanin ya. Ya mau nggak mau, itu konsekuensi logis daripada kehidupan manusia untuk bertahan hidup. Nah ini yang harus dipikirkan. Ya udah saya udah dapat ini ya. Jadi nggak usah mikir mau jadi karyawan tetap kek, apa kek. Kalau sudah dibuat nol, tinggal kita pikirkan bagaimana untuk ini ya. Kalau Pemprov tidak perlu lagi minta jadi karyawan, gitu. Sekaligus sudah jadi karyawan Pemprov kan gitu. Tapi dalam arti menjadi pahlawan adab nanti mereka. Jadi nanti Gojek di Jakarta itu akan menjadi pendekar adab. Dia bawa ojek, tapi dia juga saya akan tugaskan jaga rakyat Jakarta. Ya, kalau ada yang mau ganggu rakyat Jakarta, Gojek turun semua. Gojek Pemprov DKI turun semua. Keren kan? Iya Pak. Siap Pak. Terima kasih Gitu. Pak. Neo. Nah, Warga Bali, kita jual dulu vaksin normal. Saya piring Bapak, terima kasih juga. Golbakia. Ya, perwakilan dari teman-teman ISC, Indonesia Kanker, pengen nanya permasalahan dari dinas sosial untuk sekarang ini, karena teman-teman kita ada 7 sampai 8 orang yang masih di dinas sosial ditangkap, penjarakan Karena? selama 6 bulan. Karena kita ngamen, teman-teman ngamen. Kita memang melanggar peraturan daerah. Tapi apa sebaiknya kita dimanusiakan seperti manusia, tidak seperti hal kriminal kan 6 bulan. Emang isi peraturannya apa ya? Kalau di peraturannya kita nggak tahu karena kita tidak pernah dijumpai pasal-pasalnya sama mereka gitu. Kita cuma ditangkap, ditaruh di dinas sosial selama 6 sampai 8 bulan. Teman saya masih ada 8 orang karena itu untuk daerah sini aja, belum Jakarta Selatan, belum yang mana-mana gitu. Catat 8 orang. Ya, kalau daerah sini ya Pak, tapi paling banyak sih daerah barat, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Oh gitu. Di tempat ada 2 panti ya, di Kedoya sama panti sosial Cipayung sama panti sosial Kedoya. Ya, cuman Saya pengen tahu aturannya kenapa. Ya, kalau aturan kita memang melanggar perda, peraturan daerah kan, kita. kan peraturan itu kan bisa dibuat, bisa dicabut. Ya, memang ada pasalnya. Jadi selama rakyat Jakarta belum bisa dikasih makan, peraturan jangan dibikin seperti itu. Ya, kalau rakyat sudah bisa makan,
untuk menjaga ketertiban bisa ditinjau, dan bakat-bakat ngamen itu harusnya dibina, bukan ditangkap. Dibinasakan, Pak. Iya, jadi harus dibikin menjadi pemain musik hebat. Itu yang benar. Harusnya Pak. Kalau cuma ngelarang-larang kayak begitu nggak kasih solusi mah gampang. Kamu juga bisa jadi gubernur. Amin. Ya, yuk. Nanti kita urus. Oke, terima kasih Pak. Ya. Foto dulu. Oke, kita foto dulu. Kenapa? Ada kriteria khusus nggak yang akan diberikan kampung wisata itu? Semua yang memungkinkan akan kita bikin kampung wisata. Karena apa? Ini untuk menjadikan ekonomi berangkat dari rumah masing-masing. Jadi rumah akan menjadi industri bagi kehidupan warga. Sebagai contoh, bagi warga yang cuma menghasilkan UMR 5 juta, maka keluarga yang lain supaya kompak, masing-masing akan kita bina supaya bisa menghasilkan juga, sehingga terpenuhilah yang namanya kebutuhan nafkah keluarga untuk 1 bulan, yaitu 15 juta. Pak, ini kan tadi katanya PBB itu bakal dihapuskan untuk ASN golongan 4A ke bawah. 4A ke bawah dan Pegawai swasta yang gaji 7 juta ke bawah. Itu sudah saya hitung. mungkin kan nggak? Mungkin. Nggak mungkin saya omongin. Itu nanti dipastikan Sudah saya dalam rapat konsultasikan hormat dengan kawan-kawan dari perpajakan. dalam rapat hormat kerja itu Pak, nanti bakal kira-kira bakal diserahkan itu rencana itu. Ya, begitu 1 minggu awal kami akan langsung evaluasi bagaimana penerapannya secara tepat. Kalau yang sudah lewat ya sudah, tentunya untuk tahap berikutnya, tahun berikutnya, betul. Kalau yang tahun ini mungkin sudah dibayar kan? Pak, betul nggak? Dan juga kebetulan emang ojek itu mengeluh Pak, udah pernah demo karena masukannya itu untuk setiap orang dipotong 20% oleh Ya, aplikasi. betul. Nah, kira-kira aplikasi itu realistis nggak Pak yang akan dibentuk oleh Pemprov sendiri kalau Bapak nanti kepilih? Maksudnya realistis gimana? Maksudnya nanti itu misalnya kan 20% golongan aplikator. Kira-kira nanti dari Pemprov itu Kenapa tidak dikasih, kita bikinkan aplikasi, dan itu kan aplikasi hanya digunakan untuk mencari pelanggan, betul ya? Pemprov bersikap seperti ayah, maka ayah apa yang dipunyai diberikan. Maka aplikasi itu untuk mempermudah anaknya mencari nafkah, dan nafkahnya tidak dipotong oleh bapaknya. berarti 100% nanti untuk dajolnya. Mudah kan? Hanya bicara teknologi. Aspirasi yang disampaikan dari wilayah sini apa Pak? Kenapa? Fokus utama aspirasi yang disampaikan oleh warga sini apa Pak? Aspirasinya jangan lupakan kami, karena biasanya banyak yang lupa. Kemudian ada 3 hal yang penting. 1, masalah legalitas keberadaan mereka yang sudah berlangsung selama 40 tahun di sini. Yang kedua, masalah PBB. Yang ketiga, masalah IMB. Kalau Pak Anies bisa melaksanakannya, berarti beliau sudah tahu bahwa aturannya memungkinkan. Maka saya pastikan saya akan lanjutkan demi rakyat Jakarta. Pak, tadi pas kedatangan langsung berketemu dengan warga yang disabilitas, ada sempat keluhan apa Pak dari warga yang tadi sempat? Oh, masalah disabilitas, dia mengeluhkan masalah kartunya sudah tidak, dia tidak mendapatkan lagi fasilitas dari kartu untuk disabilitas. Yang dia dapatkan adalah PHB kalau salah. Nah, itu kan tadi dikasih kartu oleh Bapak Dharma, itu kartu apa sih Pak? Itu kartu Jakarta Koaman yang mengintegrasikan semua kebutuhan yang ada di kartu selama ini, yang diikat dengan Adam. Jadi mereka nanti pada saat saya menjabat hari pertama silahkan datang menyerahkan bukti bahwa mereka adalah pengikut daripada program Jakartaku Aman, sehingga saya akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang saya prioritaskan untuk mendapatkan pelayanan dari keluhan-keluhan yang mereka. Bantuan-bantuan di bidang-bidang apa aja? Ya, bantuan apa? Yang sudah ada saya lanjutkan, dan cukup menggunakan 1 kartu. Tidak perlu banyak kartu, supaya datanya kita pastikan tidak berubah-ubah. Karena perubahan kartu, perpanjangan kartu per tahun itu memungkinkan akan terjadinya perubahan data. Kartu-kartu itu bakal dibagi sama masa kampanye, khususnya jika bertemu kaum-kaum di sini. Saya bagikan itu sebagai tanda bahwa mereka mengikuti program Jakartaku Aman, dan nanti akan mereka serahkan
kepada kami sebagai bukti bahwa memang mereka orangnya. Ini adalah bukti bahwa mereka mereka akan mendapatkan pelayanan prioritas. Nanti kalau sudah menjawab bakal dibuat lagi untuk Oh tentunya yang supaya bernilai seperti kartu Jakarta keliling. Kalau dulu mungkin kalau sekarang dikatakan Jack Lingo, kalau saya nanti Jakarta keliling, sehingga cukup dalam satu kartu kita bisa memanfaatkannya untuk semua fungsi. Hal ini sudah terpikir dan saya buat pada tahun 2003 sebenarnya, bukan baru sekarang, dengan nama sistem yang berbasiskan layanan masyarakat. Jadi dia terintegrasi semua dengan semua layanan nanti. Jadi Pak, ini kan Bapak punya latar belakang bagian angkatan kepolisian. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menyelesaikan masalah tawuran antara remaja di Jakarta? Karena di wilayah Adabnya dulu. Bagaimana mau menyelesaikan tawuran antara warga atau antara pelajar? Dua-duanya Pak. Ya, semua itu berangkat daripada kompleksitas masalah. Tawuran itu muncul karena ada sesuatu gesekan. Gesekannya kenapa terjadi? Yang paling memungkinkan adalah urusan apa? Urusan perebutan lahan untuk mencari nafkah. Kalau untuk anak-anak sekolah, itu konfliknya adalah mencari jati diri, eksistensi. Kenapa mereka sampai melakukan begitu? Di zaman saya tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena waktu berkumpul bersama orang tua menjadi kurang, sehingga adab yang ingin orang tuanya impikan kepada mereka tidak mereka dapatkan. Mereka mencari ketenangan batinnya, sesuatu yang mengisi dirinya. Dia ketemu dengan orang di luar dan akhirnya mereka mendapatkan suatu formulasi yang mereka tidak sadari membawa mereka menjadi melenceng daripada harapan orang tuanya, sehingga bakti dia kepada orang tua mereka menjadi dia tidak jalankan. Bakti dia, orang tua selalu mengharapkan anaknya yang terbaik artinya dia tidak sampai melakukan tawuran. Itulah pentingnya sekolah yang didahului dengan penanaman adab, didahului dengan akhlak, supaya sebelum anak-anak lulus dia sudah lulus adabnya. Jangan diisi dengan ilmu apapun juga, sebelum kita pastikan dia punya adab yang baik. Itulah yang penting kita lakukan, sehingga orang selama ini sekolah tergiring menjadi manusia materialistis. Karena di sekolah kita diajar masalah-masalah material, sehingga kita untuk mencapai material kita mencari eksistensi dengan mengumpulkan uang seperti itu. Dan uang tersebut yang membuat orang menjadi apa? Semakin rakus. Ya, kerakusan itu akan tertanam di dalam diri kita dan keluar menjadi sesuatu yang kita rasakan tidak kurang beradab. Sulitnya dengan keluarga berarti Pak ya, harus memperbanyak waktu dengan keluarga. Oleh sebab itu nanti saya punya program untuk membuat compound di mana semua rakyat berkumpul. Semua rakyat berkumpul, tidak lebih sering bertemu dengan keluarganya. Ada sekolah, ada pasar, ada tempat tinggal, di situ ada taman berkumpul, sehingga apa? Mobilitas lalu lintas juga tidak lebih banyak di luar, karena semua aktivitas bisa dilakukan di satu tempat. Dan nanti dia akan terhubung dengan transportasi umum kemana-mana. Nah, ini yang saya sebut dengan apa? Reformasi, regulasi, dan desain tata kota. Inovasi, ya, reformasi. Jadi mewujudkan inovasi, perbaikan, desain tata ruang Jakarta. Ya, karena apa? Sebentar lagi jadi IKN akan banyak tempat-tempat ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh instansi-instansi. Jadi kita bisa meredesain. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Iya.